Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Automotif dengan saya Anwar. Nah, kali ini teman-teman sekalian yang akan saya tunjukkan adalah salah satu mobil sejuta umat. Mobil ini adalah mobil bekas, yaitu Toyota Avanza 1300 cc yang transmisinya otomatis. Jadi kalian bisa ngebayangin gimana rasanya menikmati mobil dengan transmisi otomatis dalam perkotaan. Nah, mobil ini dijual di angka kurang lebih 130 jutaan. Untuk kondisinya, biarlah video yang bicara, jadi akan saya tunjukkan atau saya visualkan nanti kondisi mobil ini mulai dari eksterior, interior, dan mesinnya termasuk yang lain-lainnya juga akan kita tunjukkan. So, ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini atau yang dari kemarin ngintip channel ini tapi belum subscribe, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, itu ditekan. Berikut tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update tentang mobil-mobil recommended yang lainnya. Gambar jempol seperti ini juga jangan lupa ditekan. Itu artinya kalian support ke saya dan itu ya kalian beramal. Nah, share juga video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mencari mobil-mobil recommended semacam ini. So, ikuti terus video ini sampai habis. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di video opening tadi, ini adalah Toyota Avanza G yang automatic 1300 cc dan mobil ini dijual di harga 130 jutaan, itu masih negotiable. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi kalau misalkan kalian mau untuk memiliki mobil ini. Tapi lebih afdol kalau kalian lihat secara keseluruhan kondisinya dulu seperti apa sebelum kalian menentukan untuk membeli atau membawa pulang mobil sejuta umat ini. Nah, untuk kondisinya, kita tunjukkan atau kita tampilkan mulai dari depan. Untuk bagian depan tidak ada masalah dengan mobil ini. Ya, tampak baik-baik saja karena memang mobil ini kondisinya masih oke. Untuk lampunya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang baret. Untuk bagian kanan dan kirinya sama. Berikut dengan fog lampnya itu masih terpasang dengan sangat baik. Yang di sebelah kanan juga ada dan kondisinya masih bagus untuk fog lamp. Kecuali untuk bagian bumper depannya di sini sedikit pernah mengalami benturan, tapi menurut saya itu bukan menjadi PR yang luar biasa. Itu masih bisa dibenahi dengan cara didempul lalu kemudian dibuat kondisinya lebih bagus lagi. Nah, untuk dari depan kap mesinnya masih terpasang dengan baik, kacanya tidak ada retak, tidak ada pecah atau tidak ada kondisi-kondisi yang menjadikan mobil ini kelihatan kurang bagus untuk bagian kaca depannya. Untuk wipernya pun sama, framenya oke lah, dia frame besi. Kalau misalkan beli mobil ini dan mau diganti karetnya juga bisa, tapi karet yang terpasang sekarang juga masih bagus. Nah, dari samping sebelah kanan, kalau kita lihat untuk bagian bodi samping sebelah kanan ini memang tidak ada yang baret parah ya. Kalau misalkan kayak baret sehalus rambut sih menurut saya itu nggak masalah, lagian nggak kelihatan juga di sini. Kalau misalkan kita lihat secara kasat mata nggak ada baret atau nggak ada penyok pada bagian samping sebelah kanan. Bannya masih sangat oke, masih sangat bisa dipakai untuk beberapa tahun. Evotech untuk bannya ini ukurannya dia di 185 0/70 ring 14. Ring 14 dengan sistem pengereman depan sudah menggunakan disc brake, otomatis lebih pakem untuk melakukan pengereman pada bagian depannya. Nah, di bagian spionnya ini, di sini ada sedikit baret-baret, tapi menurut saya wajar. Ini adalah posisi terluar mobil pada saat mobil ini berada di jalanan. Lalu kemudian mobil ini juga sudah disertai dengan side body molding yang ada di bawah, yang sewarna dengan body. Nah, untuk handle pintunya, ya di bagian dalam sini biasanya memang di cakar ya. Biasanya orang membuka pintu itu kukunya masuk ke bagian body, makanya biasanya orang pasangin protektor.
Handle pintunya warnanya chrome, menutup membuka pintunya masih sangat empuk. Ada anakan kunci untuk kondisi emergency, karena sebenarnya kunci mobil ini sudah menggunakan remote, belum keyless ya, jadi masih menggunakan remote. Nah, kalau kita lihat dari sisi sini, ini kondisi mobil ini masih sangat oke. Lalu kemudian untuk ban belakangnya sama yang ada di depan, sistemnya Evo-Tech. Lalu kemudian sistem pengeremannya dia masih menggunakan tromol. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah overview mobil ini dari sisi sebelah belakang kanan. Jadi kita bisa lihat kondisinya masih sangat bagus, tidak ada kerusakan-kerusakan parah untuk bagian bodi atau bagian eksterior sebelah kanan mobil ini. Nah, di bagian belakang kalau kita lihat ini adalah Toyota Avanza, jelas tertulis di sono, dan emblem Toyota. Nggak mungkin Honda Avanza, nggak ada Honda Avanza. Ini adalah tipe G. G-nya warnanya biru, seolah-olah mobil ini adalah mobil hybrid automatic di bawah, karena memang transmisinya otomatis. Sangat kelihatan mufflernya. Nah, untuk ban serepnya itu ada covernya di bawah, jadi kelihatan lebih mewah sih sebenarnya mobil ini kalau kita lihat dari belakang. Nah, di sini di bagian knalpotnya ada tetesan air yang menandakan bahwa mobil ini mesinnya masih kering. Ya, sorry agak blur ya. Jadi di situ ada air yang menandakan bahwa mobil ini mesinnya masih sangat bagus lah intinya. Untuk lampu belakang bagian sebelah kiri masih bagus, nggak ada pecah baret dan seterusnya. Untuk bagian sebelah kanan juga masih bagus, nggak ada pecah baret dan semua masih berfungsi. Di atas ada spoiler, lalu kemudian ada high mount stop lamp untuk bagian atasnya, ada wipernya, dan ini wipernya juga masih bagus. Yes, untuk bagian belakang dari mobil ini menurut saya nggak ada masalah juga. Lalu kemudian yang terakhir untuk eksterior adalah sisi sebelah kiri. Nah, untuk sisi sebelah kiri mobil ini seperti yang kita lihat sama seperti yang ada di sebelah kanan, tidak ada kelihatan penyok atau baret parah dari mobil ini. Semua terlihat masih sangat bagus ya untuk bagian sampingnya sebelah kiri. Nah, untuk kaca-kacanya semua masih bagus, lalu kemudian talang airnya masih terpasang dengan kokoh, dan ini build quality-nya cukup tebal, jadi kokoh nih, Avanza all new. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk sisi samping sebelah kiri, handle pintunya sama, warnanya chrome, anakan kuncinya. Nah, untuk spionnya yang sebelah kiri, rasa-rasanya yang sebelah kiri kurang ngebentur ya. Jadi ya memang sih, karena mobil ini adalah mobil dengan setir kanan, biasanya orang lajurnya lajur kiri, jadi yang berpapasan dengan sesama mobil itu yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ada side body moldingnya juga di bagian bawah sini, sewarna dengan body. Lalu kemudian di sini ada handle pintu yang warnanya chrome juga dan masih cukup empuk untuk membuka tutup pintunya. Bannya sama seperti yang ada di sebelah kanan untuk belakang, yang sebelah kiri juga masih sama, kondisi masih sangat bagus. Well, seperti ini adalah keseluruhan overview yang ada di bagian sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana kondisi interior pada mobil ini. Nah, kita buka untuk seluruh sisi atau seluruh bagian pintunya untuk melihat secara keseluruhan kondisi interior daripada mobil ini. Belakang juga kita buka. Nah, ada ya, ini adalah mobil yang sudah diperiksa tentang keselamatannya dalam hal COVID ya. Jadi mobil ini aman untuk coronavirus. Semoga kita semua terhindarkan dari penyakit itu. Nah, semua pintunya kita buka. Nah, pertama yang akan kita tunjukkan adalah kondisi bagian depan dari mobil ini. Untuk sisi driver pintunya kondisi masih bagus, sandaran tangannya bahannya kulit, lalu kemudian selebihnya bahannya plastik yang hard. Nah, ada tombol power window yang bagian drivernya sudah auto, yang lain-lainnya masih belum. Ada lock power window juga, jadi kita bisa mengunci power window supaya nggak diakses sama anak kecil yang duduk di samping kiri atau belakang. Cup holdernya oke. Untuk kondisi joknya, ini joknya dipasangi cover ya, tapi menurut saya covernya malah warnanya eye-catching ya, jadi kelihatan keren dengan warna coklat kayak gini. Lalu kemudian di sini ada semacam support untuk bagian punggung samping kiri dan kanan. Untuk setirnya masih oke juga, dan setirnya ini sudah ada pengaturan untuk tiltnya, tapi teleskopik belum ada. Lalu kemudian di sini ada blowernya masih oke semua, ada pengaturan untuk mirrornya kiri kanan, dan ada security alertnya. Nah, untuk kuncinya masih menggunakan anakan kunci biasa,
masih dicolok seperti itu. Seatnya di sini nggak ada pengaturan untuk naik turun, tapi di sini harusnya ada pengaturan untuk reclining, tapi copot ya. Ini ya bisalah dibenahi. Nah, untuk baris kedua sama untuk pintunya kondisinya masih oke semua, terlihat terpasang dengan rapi semua. Untuk joknya juga di sini warnanya dipasangi, joknya dipasangi cover dengan warna sama dengan yang ada di depan. Dan di sini ada tombol untuk atas tuas, ini keras ya. Oh, dia tersangga oleh jok yang ada di belakang. Dan ini intinya adalah mobil ini untuk tuas joknya dia one touch tumble untuk memudahkan akses menuju ke baris belakang. Ya, seperti ini untuk baris keduanya, kondisinya masih super oke juga, nggak ada masalah menurut saya untuk baris keduanya. Area bagasi sama, bagasinya kalau ditukuk joknya seperti ini jadi lebih luas, jadi sangat muat untuk memasukkan barang dengan jumlah banyak. Dan joknya ini tadi nggak bisa ditukuk karena ini nempel ya, jadi ini mesti dilepas untuk menggunakan jok paling belakang. Jadi jok belakangnya ini bisa dipasangi kalau misalkan kita mau memuat 6 atau 7 orang. Jadi seperti ini kondisi untuk bagian belakang. Untuk bagasinya kita tutup lagi. Nah, selanjutnya untuk yang bagian sebelah kiri, kalau kita lihat sama kondisinya masih bagus juga, sama seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, ini yang saya maksud tadi, dia one touch tumble. Jadi sekali sentuh tuas yang ada di sini, yang ini, maka dia akan melipat otomatis joknya, lalu kemudian memudahkan akses untuk kita duduk di jok yang ada di bagian belakang ini. Nah, kalau misalkan di bagian belakang ini joknya masih kurang, satu orang butuh satu lagi, maka tinggal difungsikan yang satu ini. Kalau misalkan ternyata ini cukup, di situ ada barang, bisa juga. Jadi memang dengan pelipatan kursi yang 50-50 seperti yang ada di Toyota Avanza ini, itu sangat nyaman untuk kita mengcustomize ruangan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk bagian depan sebelah kiri sama door trimnya kondisinya masih oke juga, kecuali pada bagian ini karena sering disandar di tangan, maka dia di situ agak baret-baret dikit, tapi menurut saya wajar lah ya. Door trimnya, door pocket, lalu kemudian cup holdernya oke. Lalu kemudian untuk seatnya bagian penumpang depan sebelah kiri, di sini ada tuas untuk recline juga. Lalu kemudian ada seat belt. Semua seat yang ada di mobil ini sudah dipasangin seat belt. Blower AC-nya, lalu kemudian sini ada tempat penyimpanan barang juga, ruang kaki yang cukup lega, bisa selonjoran masuk ke dalam. Kita coba. Nah, ini bisa selonjoran, kaki kita bisa selonjoran masuk ke dalam tanpa mengubah posisi duduk, tapi ini masih bisa dimajukan lagi. Kalau yang di belakang terlalu sempit, dan ini menurut saya masih oke, karena memang di bawah sini ada pengaturan untuk sliding joknya. Nah, seperti ini untuk bagian interiornya sebelah kiri. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam untuk melihat instrumen-instrumen yang ada di bagian dashboardnya. Nah, ini kita tutup semua. Sebelumnya kita sliding dulu joknya ke bagian belakang supaya muat space. Nah, pedalnya hanya ada 2 karena mobil ini matic. Untuk pajaknya, mobil ini pajaknya 2,5 juta. Rem tangannya masih mekanikal seperti itu. Lalu kemudian di sini ada transmisi untuk otomatis karena mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Ada parking, mundur, lalu kemudian neutral driver, dan ada driver low kalau misalkan kita mau nanjak taruh ke yang L. Nah, AC-nya masih putar, lalu kemudian head unitnya cukup modern sih menurut saya. Lalu kemudian ada blower AC 2 di bagian tengah, di atas ada spion tengah ya untuk bagian atasnya. Lalu kemudian semua masih kondisi bagus, sun visornya nggak ada vanity mirror tapi masih bagus lah ya. Lampunya masih berfungsi. Sebelah kiri ada vanity mirrornya, ada grip juga. Lalu kemudian AC-nya, ini AC-nya dual zone ya, jadi bisa diatur dari sini. Sorry nggak memperlihatkan tadi, tidak menunjukkan. Lalu kemudian di belakang sana ada lampu baca juga. Nah, seperti ini untuk bagian dalamnya. Lalu kemudian di sini ada alarm untuk passenger yang tidak menggunakan seat belt, adanya di sini. Lalu kemudian head unit seperti itu. Nah, di bagian setirnya sudah ada airbag pastinya. Kita lihat berapa jarak tempuh daripada mobil ini. Nah, untuk jarak tempuh dari mobil ini bisa kita tunjukkan dari sini. Mudah-mudahan ini kelihatan.
Nah, ini jarak tempuhnya adalah di 148.151 km. Ya, lumayan lah ya jarak tempuhnya. Kemudian ini adalah average bahan bakarnya seperti itu. Lalu kemudian cluster untuk speedometernya seperti ini. Menurut saya ya standar lah untuk mobil-mobil kelas low MPV yang ada di Toyota Avanza ini. Nah, untuk bagian mesinnya kita coba hidupkan mesinnya. Lalu kemudian kita buka. Nah, untuk bagian mesinnya seperti ini bisa kita lihat. Overall untuk bagian mesin nggak ada apa sih rembesan yang menandakan bahwa mobil ini kondisi mesinnya kurang bagus. Nggak ada pincang juga kalau kita lihat dari getaran dan nada mesinnya, dia masih oke semua. Lalu kemudian untuk ABS-nya, remnya ya, ini kondisinya masih bagus juga, nggak ada luberan atau tumpahan oli yang ada di situ. Snorkelnya posisinya tinggi di atas, jadi bisalah untuk sedikit tenggelam. Ada peredam atas untuk mengurangi peredaman atau mengurangi kebisingan suara masuk ke dalam mobil. Grillnya kondisinya keren, jadi ini adalah yang New Avanza. Jadi menurut saya ini adalah salah satu Avanza dengan model yang paling saya suka. Nah, seperti ini untuk bagian mesinnya. Sampai ke bawah-bawah kita lihat nih. Ini kedap suara karena dia 1300 cc. Satu hal lagi, bahwa mobil ini pasti sangat irit karena dia 1300 cc, tapi dimensinya Avanza. Ini adalah mobil OMPV. Jadi kalau misalkan kalian membeli mobil ini lebih menguntungkan menurut saya ketimbang kita membeli mobil LCGC sekelas Sigra. Sigra dia 7-seater, tapi tentu dengan daya muat atau ya daya muat tidak selapang atau tidak seluas si Avanza ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan kembali mesinnya. Nah, ini tadi setirnya dia bisa tilt dan teleskopik pastinya. Well, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita ulas atau itu yang bisa kita tampilkan kali ini tentang Toyota Avanza yang G Automatic 1300 cc. Sudah dapat iritnya, sudah dapat harganya yang murah 130 jutaan dan itu masih bisa nego. Lalu kemudian dapat apa lagi ya? Dapat kenyamanan mengemudikan mobil ini dalam perkotaan karena transmisinya otomatis. So, buat kalian yang berminat dengan mobil yang ada di belakang saya ini, jangan lupa cek kolom deskripsi yang ada di bawah. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, berikut tombol loncengnya itu ditekan, lalu kemudian ada gambar jempol ke atas seperti ini ditekan juga, dan video ini di-share ke kemana saja dan menggunakan apa saja yang kalian punya. Nah, tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan. Well, kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sini masih banyak mobil-mobil nanti yang akan kita ulas, dan mobil ini adalah mobil yang direntalkan dan ada beberapa yang dijual juga. Menarik bukan? Ikuti terus channel A4 Otomotif.